Malam semua, Bapak Ibu, terima kasih sudah datang. Hari ini kita akan berdiskusi, ada pelajaran yang luar biasa, Life Foundation. Mungkin beberapa sudah pernah mendengar, nanti kita akan banyak diskusi. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, kami mengucap syukur buat pertemuan kami, buat diskusi kami malam hari ini. Kami mau bicara tentang kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu mengajari kami Tuhan. Kami terbuka, kami siap untuk diajari mengenai kasih-Mu, mengenai firman-Mu Tuhan malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang akan kami dengar akan membebaskan, memerdekakan, menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Royanto Nenggolan. Saya alumni KRS, pernah juga sama-sama dengan Bu Ena, Pak Imam dan lain-lain. Beberapa kali sih kayaknya belum pernah beberapa kali pernah sekali dua kali ke Gading Serpong, cuman banyak kan saya ikut di sini BSD. Nah kemarin itu sebenarnya Pak Imam bilang di BSD, saya pikir kita kan ada beberapa orang aja, nggak sebanyak di sana. Habis itu Bu Citra bilang 22 orang, aduh, saya bagaimana? Tapi terus terang pas saya mempelajari ini, tenang, saya mempelajari tentang Tuhan mengasihiku, Dia juga akan mengajariku nanti untuk sharing di beberapa orang di situ. Nah pelajaran Life Foundation ini tuh kan nggak ada di DI memang, tapi dia itu mengambil beberapa materi inti-inti di beberapa pelajaran DI. Beberapa mungkin nanti kita sudah pernah dengar. Nah hari ini kita mau bahas lagi, tapi mungkin misalkan contoh tentang identitas kita, tentang sifat Allah, otoritas, nanti digabung dalam beberapa materi, karena itu saling berkaitan dengan yang lain. Life Foundation itu sesuai dengan judulnya ini, fondasi kehidupan. Nah ini itu pelajaran yang kalau kita sadari, kalau ini bangun rumah, ini rumahnya bagus banget ya, maksudnya keren. Tapi kalau fondasinya nggak bagus, ini hanya soal waktu. Nggak punya fondasi. Apa yang kita lakukan ini harusnya bersumber dari fondasi. Kita bisa menghias, dan itu memang perlu. Kita perlu menghias gedung. Banyak hal yang kita perlu lakukan lagi di dalam itu, nggak hanya cuma bikin fondasi ya. Banyak hal yang kita bangunkan, kita perlu menghias, taruh AC-nya supaya nyaman. Tetapi kalau nggak ada fondasinya, ini tuh semua nggak berlaku. Nah ini akan ada tambahannya, tapi kita harus mengerti fondasinya. Nah Life Foundation ini tuh bagus sekali, dan ini tuh sifatnya bukan hanya untuk kita, nanti kita juga bisa mengajari orang lain. Jadi rangkuman. Jadi sebenarnya ada bukunya Life Foundation ini, nanti bisa dicari juga, bisa dibaca, dan banyak berubahkan orang. Bahkan ini merupakan pelajaran kita di KRS yang ikut yang teman-teman yang ikut KRS. Nah sebenarnya kalau kita lihat ini tuh nanti kita sifatnya diskusi. Mungkin saya akan bukain beberapa, habis itu kita akan saling sharing. Karena pelajaran bukunya lumayan tebal. Kalau kita juga di pelajaran KRS ini juga nontonnya kita 8 jam, dan kalau misalkan mereka bikin seminar ini 3 hari, jadi nggak akan mungkin bisa kita selesaikan dalam waktu 50 menit. Tapi mungkin nanti saya akan fokus pada hal-hal basicnya saja dulu, nanti akan kita kembangkan lagi. Jadi sebenarnya dia kalau overview, saya tadi sempat mau bikinnya, tapi nanti bisa dicek lah. Sebenarnya dia ada 6 hal yang nggak kelihatan mungkin ya, tapi ada 6 hal materinya. Itu pertama, memahami kasih Allah terhadap kita. Ini saling berhubungan. Ketika kita memahami kasih Allah terhadap kita akan mengerti tatanan rohani kita. Ketika kita mengerti tatanan rohani, kita mengerti bagaimana Allah memandang kita, bagaimana identitas kita, kemudian memahami karakter Allah yang sesungguhnya, dan yang terakhir kita bisa menggunakan otoritas kita, otoritas rohani. Nah beberapa kan sudah pelajari, tapi ini saling berhubungan. Nah basicnya itu adalah dikasih Allah. Nah memang gini, ketika kita bilang kasih Allah, kayaknya sih, kasih Allah, aku tahu Tuhan mengasihiku. Saya pernah mendengarkan ada sharing itu, ada pendeta katanya, dia ngajarin Yohanes 3:16. Dia fokus ngejarin itu aja khotbah. Minggu depannya lagi, diajarin lagi tuh Yohanes 3:16. Oke, mungkin apa yang lain itu, nggak apa-apa, salah, mungkin dia pengen share itu. Minggu ketiga dia masih ngajarin itu.
mereka udah mulai gelisah yang penatua-penatuanya kok hanya ngajar itu. Minggu keempat ngajar itu lagi. Akhirnya mereka bertanya ke pendetanya, kenapa? Karena kita belum terlalu mengerti tentang kasih Allah ini. Kita mungkin akan sangat, apalagi istilahnya ya, saya suka itu kisah kasih ini kayaknya suatu hal yang oh ya, kasih Allah aku tahu, Tuhan mengasihiku. Tapi benar-benar nggak kita tahu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita? Kita benar-benar harus memahami pewahyuan ini. Efesus 3 ayat 19 bilang gini, kalau kamu pengen kepenuhan Allah, kamu harus tahu dulu kasih Allah. Tapi ada lucu, dia bilang, kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan. Maksud bagaimana kamu harus mengetahui kasih Allah, tapi itu melampaui pengetahuan. Artinya kasih Allah itu bukan cuma sekedar dimengerti. Kasih Allah itu harus diterima. Itu harus diterima. Ya, salah satu respon pertama kita untuk menerima kasih Allah adalah kita lahir baru, kita menerima Dia sebagai juru selamat. Tapi habis itu nggak berhenti di situ. Kasih Allah itu nggak berhenti pada saat kita lahir baru. Setiap hari itu fondasi kehidupan kita. Di pelajaran ini kan kalau kita di Keris itu bawanya ada namanya carry ticket. Dia bilang gini, dia berdoa. Kita ini bisa praktekkan. Habis ini nanti kita bisa praktekkan. Sering berdoa seperti ini. Tuhan, tunjukkan seberapa besar kasih-Mu kepadaku. Ini kita berdoa supaya Tuhan menunjukkan seberapa besar kasih-Nya Tuhan kepada kita. Itu perlu pewahyuan itu. Jadi bukan cuma sekedar oke, aku tahu Tuhan mengasihiku. Tapi kita harus benar-benar tadi melampaui segala pengetahuan. Jadi yang benar-benar kita bisa merasakan. Jadi dari pelajaran ini nanti ada sebenarnya 3 tujuan yang kita bisa dapat dari pelajaran ini. Pertama, ketika kita mengetahui kasih Allah ini merubah hubungan kita dengan Tuhan. Ada hal baru, dimensi baru. Kalau kita benar-benar pelajari ini, ada hal dimensi baru. Nah, ini mungkin sudah pernah dengar sebelumnya, tapi ini kita akan bahas lagi untuk benar-benar supaya mengerti, seperti tadi khotbah sampai 4 kali, supaya kita benar-benar mengerti. Kemudian paling penting juga supaya kita mengerti, mematahkan setiap serangan si musuh, si iblis yang mengatakan banyak hal dalam hidup kita. Dan yang ketiga nggak kalah penting, ini kita bantu kita untuk mengajarkan kepada orang lain juga. Karena memang penting buat kita, tapi ini juga buat orang lain. Kalau kita lihat ya, Alkitab kan sering dibilang itu kalau dibikin dalam pil kecil, saya pernah share juga nih. Itu kan di Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga mengenaikan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Teman-teman nanti bisa cari. Kemarin saya pernah sharingin ya. Ada dulu saya dapatin kitab tulisan istilahnya dari yang ini tuh dari Laut Mati ya, Gulungan Laut Mati, Yohanes 3 ayat 16, transkripnya dari Laut Mati, Yohanes 3 ayat 16. Ini pas saya merenungkan tentang ayat ini dan saya dapat transkrip itu, saya membayangkan begini. Ya kita dulu yang muda-muda ini semua masih muda nih, masih muda kita. Musa aja dia dapat panggilan Tuhan 80 tahun. Jadi kita ini masih, kalau bilang saya udah umur 60, iya tenang, kamu masih. Musa dapat tugas itu di 80 tahun. Jadi kita masih sangat muda. Kalau kita dulu muda ya nulis surat cinta ke ke pacar kita ya. Apalagi mungkin jarak jauh tetap menunjukkan kasih sayang kita. Jadi saya membayangkan ini ya, sampai robek-robek gini. Ini robek-robek. Saya saat itu membayangkan seperti ini. Alkitab ini kan memang ditulis oleh manusia tapi diilhami oleh Allah. Saya membayangkan ya, intinya Alkitab ini kan kasihnya Tuhan, Yohanes 3:16 itu. Kayak saya membayangkan, mengimajinasikan, penting untuk menyaksikan itu kayak Tuhan itu. Karena ini kan kita sebenarnya kekasihnya juga menuliskan surat cintanya sama kita, dia sambil betapa dia mengasihi kita sambil turun air matanya, sampai ini robek-robek. Kita harus benar-benar bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan sama kita. Saya bayangkan ini dia lagi, pokoknya saya bayangkan dia di gunung menunjukkan, Roy, betapa aku mengasihimu Roy. Buktinya adalah aku mati untukmu, dan bahkan sebelum mati bahkan dia sampai hancur lebur dulu kan ya, saya bilang sampai wajahnya nggak kelihatan. Saking itu besarnya kasihnya. Kita membayangkan dia menulis ini sambil berderai air mata. Begitu besarnya kasih Tuhan sama kita. Nah ini memang dan itu berlanjut terus. Saya mengatakan ini bukan saya udah mengetahui semuanya, bahkan ini sebenarnya
kita akan makin lama makin mengerti, karena ini melampaui segala pengetahuan. Saya pas persiapkan ini ada banyak kasih Tuhan yang juga yang masuk saya. Saya sebelumnya udah pernah mendengar, tapi ketika ini lagi, betapa besarnya kasih Tuhan sama saya. Bayangkan itu betapa besarnya kasih Tuhan sama kita. Nah ini tuh fondasi. Ada yang bilang ya, pelajaran kasih ini untuk Kristen pemula. Bukan. Ini tuh pelajaran Kristen untuk advance semuanya. Tanpa ini kita nggak punya fondasi yang lainnya. Itu pelajaran kita untuk mengetahui kasihnya Tuhan itu. Bahkan dibutuhkan kekekalan untuk mengenal kasih Tuhan itu. Karena kita nggak tahu betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan itu kita sama kita. Jadi kita perlu benar-benar melekat, tahu banget mengenai kasih Tuhan ini sama kita. Nah ketika kita sudah tahu kasih Tuhan ini sama kita, kita mengerti bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Nah kita akan mendapat hal-hal baru lah. Nah contoh kita masuk ada hal di 1 Yohanes 4 ayat 19. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih Tuhan ini bukan tentang kasih kita terhadap Tuhan, tapi kasih Allah terhadap kita. Banyak orang bilang ini, aduh, aku tuh masih nggak terlalu mengasihi Tuhan. Enggak. Hidup ini tuh tentang bagaimana kita menerima kasih Tuhan terhadap kita. Ada teman saya bicara, dia udah kembali dari Colorado. Kan kalau Keris mungkin beberapa teman tahu Andrew Wommack ya. Dia bicara sama Andrew Wommack, terima kasih ya Andrew Wommack, Anda sudah mengajarkan saya bagaimana untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Andrew Wommack bilang, God loves you more and more. Bukan tentang kasih kita terhadap Allah, bukan berarti kita nggak mengasihi Allah, tetapi bagaimana kita menerima kasih Tuhan itu terhadap kita. Jadi itu yang pentingnya, karena gini, tanpa kita diisi oleh kasih Tuhan terhadap kita, memang aplikasinya nanti adalah kasih kita terhadap Allah, kasih kita terhadap sesama, akan ada lanjutannya. Tetapi tanpa diisi itu dulu, kita nggak akan bisa membagi sesuatu hal yang kita nggak punya. Kita membagikan kasih kita, apa yang kita punya, kita harus membagi kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan itu. Tadi seperti 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah kadang-kadang pesan ini kan jadi kayak pesan perbuatan. Kalau kamu mengasihi Allah, ya kamu akan ikut DI hari Selasa dan Rabu. Kalau perlu DI yang Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu harus datang Sabtu malam. Nah kebetulan memang dia nggak bisa, bagaimana? Atau memang dia sudah punya jadwal, misalkan setiap Jumat malam. Bagaimana? Sering dipilih antara Allah dan pelayanan dengan keluarga dan lain-lain. Karena karena jadinya kayak perbuatan. Nah, memang sepertinya ketika kita pelajari beberapa teman, nanti itu tipis. Orang yang mengasihi, yang mendapat kasih Allah, dia akan mengeluarkannya tipis. Tapi tuh ketika kita mempelajari, memang dia tipis, tapi basicnya udah beda. Itu nanti akan jauh sekali. Seperti misalkan garis nih. Kalau dia agak miring dikit, lama-lama itu jauh banget, bisa jauh. Jadi kita harus mengerti dulu fondasinya. Kemudian tadi saya bilang kita nggak akan bisa memberikan suatu hal yang kita nggak punya. Minta sama Allah, minta sama Tuhan. Besok pagi coba berdoa, Tuhan tunjukkan kasih-Mu yang besar itu sama aku. Tuhan akan menunjukkannya banyak hal. Kamu mau minta hal yang seperti apa, Dia akan menunjukkannya. Bisa melalui teman, bisa melalui apapun, Dia akan tunjukkan kasih-Nya. Selanjutnya ini kasih ini tuh membuat iman kita bisa bekerja. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 6, mungkin nanti kita bisa lihat situ bahwa iman bekerja oleh kasih. Iman bekerja oleh kasih. Nah, kalau ada yang bilang ya misalnya iman dan ketakutan, istilahnya menghindari ketakutan itu ketakutan itu beriman. Mari Bu, silakan. Ya, selamat datang. Mari Pak. Kalau kamu takut, kamu butuh iman katanya. Wah memang itu respon alamiah.
Silakan mari. Wow, puji Tuhan. Kita ramai. Terima kasih, mari. Amin ya, dari Sopong, terima kasih. Ya, Bu Citra, terima kasih. Memang iman dan ketakutan itu dua hal yang berlawanan, dan itu kita bisa pilih. Ketakutan adalah kita memikirkan sesuatu hal yang di luar iman. Jadi sama, kita memikirkan hal-hal negatif, kita akan lari ketakutan. Kita memikirkan hal-hal yang memang janji Tuhan, kita akan punya iman. Tetapi melawan ketakutan bukan dengan cara saya harus beriman, saya harus seperti apa? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita tahu kita dikasihi, pelan-pelan kita akan mengerti, kita akan bisa mengusir ketakutan. Itu yang mengusir ketakutan. Jadi lawan kata daripada ketakutan adalah kasih. Banyak hal yang kita terjadi di kita karena kita nggak tahu kita dikasihi. Jadi saya mungkin mengulang sedikit bahwa tadi kita sudah mulai ya, Citra dan teman-teman yang lain tadi, tapi ini masih basic sekali. Jadi bahwa fondasi kehidupan ini tuh pelajaran yang sangat penting, dan saya menyarankan beberapa teman juga ikut ke sini tuh, ini tuh kita pelajarin 8 hari. Bahkan ada beberapa teman-teman pergi mission trip, mereka membahas ini 3 hari. Jadi kalau ini kan kita bahas 50 menit, jadi sangat hanya awal-awalnya saja. Tapi yang paling penting adalah kita mulai tanamkan, saya pengen tahu seberapa besar kasih Allah sama saya. Mulai bergerak dari situ, Tuhan akan bukakan. Mintalah maka akan diberikan, katanya. Jadi minta Bapak Ibu, seberapa besar kasih Tuhan sama kita. Nah, karena itu yang akan memberikan kita, tadi seperti saya bilang, itu yang akan memberikan kita bisa mengasihi orang lain. Kita akan memberikan kita kemampuan untuk mengasihi Allah sendiri. Kita nggak akan bisa membagi sesuatu hal yang kita nggak punya. Kita nggak akan bisa membagi suatu kasih kalau kita nggak menerima kasih Allah itu terlebih dahulu. Jadi memahami kasih Allah ini membuat iman kita itu bisa bekerja. Allah itu adalah kasih. Jadi ini kodratnya. Orang bilang seperti ini ya, Allah kasih, tapi dia juga adil loh. Nah, saya nggak bilang bahwa itu salah. Benar, Allah kasih dan adil. Tapi gini, semua sifat. Jadi di sini tuh dikatakan Allah mempunyai sifat kasih. Enggak, Allah adalah kasih. Semua sifat-sifat yang lain itu muncul dari kasih itu. Jadi kita nggak bisa bandingin sifatnya dia yang adil, yang maha kuasa, yang lain itu dengan kasih. Karena itu merupakan kodrat alamiahnya dia. Dia nggak bisa berhenti untuk mengasihi kita. Dia nggak bisa berhenti untuk mengasihi kita. Dan dosa, ya mungkin agak sedikit ini ya, tapi benar, dosa nggak akan membuat Tuhan berubah kasihnya sama kita. Nggak bisa, karena sifatnya adalah kasih. Dosa nggak membuat Tuhan jadi lebih marah sama kita atau lebih nggak mengasihi kita. Tapi dosa bisa membuat kita nggak menerima kasihnya dia. Dosa itu bukan merubah Tuhan, dosa itu merubah kita. Kita jadi kayak nggak mau datang ke hadapan Tuhan. Kita jadi merasa bersalah, hati nurani kita menjudge kita. Tapi dosa nggak akan membuat kita merubah kasih Allah terhadap kita. Sama seperti perbuatan baik nggak akan membuat Tuhan lebih kasih sama kita. Tuhan nggak bisa lagi lebih kasih sama kita. Dia sudah sangat mengasihi kita. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Kalau saya ya dari istilahnya di Batak itu ya, sering dibilang kalau ada istilahnya, kalau ada ucapan terima kasih, saya akan kasih lebih tinggi dari ucapan terima kasih gitu ya. Saya akan kasih gitu, artinya hiperbola lah. Nah, saya menghiperbolakan anak yang tunggal ini seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin di sini banyak yang udah punya anak. Ketika anak kita sakit kan, kita kadang-kadang merasa biarkan saya lebih sakit, istilahnya gitu ya. Kita mengasihi anak karena saking kasihnya kita sama anak kita. Saya membayangkan bahwa anaknya yang tunggal itu artinya gini, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Dia nggak punya yang lebih berharga dari dirinya sendiri selain anaknya yang tunggal. Artinya dia sudah memberikan lebih daripada dirinya sendiri. Dia lebih memberikan apa yang lebih berharga. Dia nggak tahu lagi memberikan apapun lagi. Karena istilahnya dia saking nggak taunya lagi. Apa yang lebih berharga dari dirinya sendiri sudah diberikan untuk kita. Sebesar itu kasih Tuhan terhadap kita. Nah, merenungkan itu setiap hari, merenungkan itu
itu akan membuat kita, oh, kesembuhan, saya sakit ini. Roma 8 ayat 32 mengatakan, anaknya saja diberikan, nggak mungkin yang lain nggak diberikan. Sembuhan, pekerjaan kita, keuangan kita. Nah, ada tantangan memang, di awal goyang, tapi jangan takut, renungkan itu siang dan malam. Renungkan kasih Tuhan itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, kalau kita renungkan kasih Allah ini, renungkan firman Tuhan, terutama yang mengenai kasih Allah ini, maka perjalanan kita akan sukses dan berhasil. Pasti. Kasih tidak akan pernah gagal, love never fail katanya. Nah, dan itu tadi, kalau anaknya saja diberikan, bagaimana mungkin dia tidak memberikan semuanya kepada kita. Jadi ini dasar yang sangat penting, terutama di Life Foundation ini ada 6 pelajarannya ya. Tapi mungkin nggak akan kita bahas di sini, cuma mungkin saya akan coba beberapa. Tapi saya mau menekankan yang hal penting pertama adalah mengenai kasih Allah. Mungkin ya di beberapa pelajaran kita sudah hampir semua mungkin pelajaran-pelajaran ini membahas tentang kasih Allah. Tetapi ini saya mau menekankan kembali, berdoa, saya mau minta lagi. Coba berdoa besok pagi-pagi minta sama Tuhan, Tuhan tunjukin kasih-Mu kepada kita. Saya mau katakan gini, kalau ya ini nggak apa-apa, nanti teman-teman punya sendiri. Kalau di dunia ini hanya tinggal saya sendiri, maksudnya hanya saya sendiri ternyata yang ada, dan saya dalam keadaan berdosa, Tuhan tetap akan datang untuk saya sendiri. Dia itu menebus bukan secara istilahnya memang dia menebus dunia, tapi dia datang itu secara personal kepada kita. Kalau hanya saya sendiri, nah dia pasti akan datang. Sebesar itulah kasih Tuhan sama saya. Nah ini perlu kita renungkan. Kalau kasih Tuhan, kalau kita sharing nih sama teman-teman kita tentang kasih Tuhan, tanda kutip nggak membuat orang itu cemburu, kita belum terlalu mengenal tentang kasih Tuhan. Ketika kita sharing kan kasih Tuhan, orang lain harus sampai cemburu sama kita. Yohanes bilang, aku adalah murid yang paling dikasihi Tuhan, karena dia memahami betul kasih Tuhan. Jadi ya ini perlu kita dalami lagi. Kita perlu dalami lagi sampai ketika kita sharing kasih Tuhan, ini orang siapa ini? Sampai orang cemburu sama kita. Wah, benar-benar nggak Tuhan mengasihi dia. Nah itu yang akan membuat kita tadi, kalau anaknya saja diberikan, membuatkan iman kita bekerja. Jadi kita nggak, oke, dalam nama Tuhan Yesus, nggak cuma gitu. Kita akan ada saatnya kita untuk menengking dan lain-lain. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh kasih Tuhan itu tenang. Tadi saya sharing juga tadi. Kemarin kok Imam bilang, oke, sharing kan ini ya Roy di Life Foundation, nanti di BSD. BSD kita ini biasanya private. Ada beberapa orang dan saya sudah cukup kenal. Tapi ternyata kemarin Bu Citra yang Pak Roy siap-siap ya 22 orang. Ini maksudnya 22 orang apa? Karena gabung dari Gading Serpong. Saya sempat agak takut. Tapi pas saya pelajari ini, kalau Tuhan mengasihiku, Dia juga akan mengajariku nanti pada saat pembagian ini. Jadi ini tuh berlaku buat semua kehidupan kita, apapun di pekerjaan dan lain-lain. Nah, seperti yang saya bilang, memang kadang-kadang agak sedikit mungkin kita kayak kapal gitu ya, ada badai, mungkin goyang dikit, tapi jangan biarkan itu terus-menerus. Fokus terhadap kasih Tuhan, pelajarin lagi, dalamin, renungkan. Dan tadi saya bilang, ayo coba besok pagi setiap kita berdoa, Tuhan tunjukin kasih-Mu yang besar itu sama aku. Aku pengen Kau tunjukkan sama aku Tuhan seperti apa. Nanti dia, dan jangan batasi caranya juga. Kalau kita punya pawai, caranya seperti, tapi biarkan dia dengan caranya, Tuhan akan menunjukkan kasihnya. Dia pasti akan menunjukkan. Dia sangat sayang kok sama kita. Dia akan sangat sayang. Dia pengen menunjukkan kasihnya itu. Nah, memahami kasih, nanti kita akan bisa sharingkan lagi ini, karena ini kan banyak juga sharing-sharing juga. Nah, tadi sebenarnya ada 6 materi tadi. Mengetahui kasih Allah ini akan membuat kita memahami tatanan rohani kita tentang seperti apa kita. Dulu mungkin sudah ada pelajaran ya, roh, tubuh, dan jiwa. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas kita ini terdiri dari 3 bagian, roh, tubuh, dan jiwa. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, mungkin saya hanya melihat satu bagian dari saya, yaitu tubuh saya. Nah, tapi bisa mendengarkan mungkin pemikiran saya, itu bagian dari jiwa saya. Tapi Bapak Ibu nggak akan bisa
melihat, bisa merasakan roh saya. Nah, tapi tapi tetap ada, itu ada dalam bagiannya kita. Nah, memahami itu bahwa ternyata kita terdiri roh, tubuh, dan jiwa. Nah, Allah adalah roh. Allah itu berhubungan dengan roh kita yang baru. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Dia memberikan roh kita yang baru. Nah, tubuh dan jiwa, Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus Kristus, tubuh dan jiwa kita nggak berubah, tetapi ada yang berubah di rohnya kita. Nah, sekarang Allah berhubungan dengan kita itu dengan roh kita yang baru. Saya mungkin bisa minta tolong, ada 3 orang 3 orang volunteer. Saya cuma mau mempraktekkannya seperti apa sih tatanan jiwa kita ini dan bagaimana ini digabungan bagaimana Allah memandang kita. Bisa minta tolong 3 orang kan? Ada 3 orang? Bisa mau? 3 orang volunteer. Oke. Ya. Nah. Jadi bisa Pak ada di sini. Ya, Pak ada di sini, bisa ada kesana aja nggak Pak. Nah, jadi di sini, oke. Nah, Bapak Ibu, ketika kita lahir baru, nah ini kita istilahnya ini diri kita. Nah, kalau di Alkitab mengatakan ketika kita terima Dia sebagai juru selamat, misalkan ini Yesus Kristus, nah kita jadi menyatu. Kan Bapak bilang, Tuhan Yesus bilang, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Nah, ini jadi menyatu. Nah, ini Allah Bapa. Nah, sekarang ketika Allah Bapa mau melihat kita, ini kita nih semua, ini kita, ini Allah Bapa, ya memang ini Bapa, ini Tuhan Yesus. Nah, yang Dia lihat adalah Dia berhubungan, coba kesini Pak. Yang ketika Dia mau melihat kita, Dia melihat Yesus. Kita tersembunyi dalam Yesus. Jadi sekarang tatanan rohani kita, ketika Bapa mau lihat kita, ketika Tuhan mau lihat kita, yang Dia lihat Yesus. Yesus yang sudah mati buat kita, Yesus yang sudah melaksanakan semua perintahnya, dan Dia melihat Yesus. Dia melihat ketaatan Yesus. Nah, nanti kita lihat, oh berarti kita suka-suka dong. Ntar dulu. Tetapi Tuhan sekarang melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Dia nggak melihat kita yang melakukan, tadi seperti saya bilang, melakukan kesalahan kita. Tetapi Dia melihat Yesus yang sudah sempurna. Dia melihat Yesus yang sudah mati buat kita, yang sudah menebus. Jadi terjadi pertukaran. Karena kita dengan Yesus sudah satu roh. Udah kita nggak bisa dibedakan lagi. Nah, udah nggak bisa dibedakan lagi. Bagi orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, Allah melihat Yesus dalam diri kita. Oke, thank you Pak. Jadi maksud saya tadi adalah roh, tubuh, dan jiwa itu Tuhan memandang rohnya kita yang baru itu. Dia melihat roh kita yang baru itu. Jadi tubuh dan jiwa, dan bahkan istilahnya tadi yang sudah menyatu dengan Yesus tersendiri. Jadi begitu melihat Allah, aku melihat Yesus di dalam Roy, aku melihat Yesus di dalam Pak Ari, dalam Om Eki, dalam Pak Sony. Begitulah cara Tuhan memandang kita sekarang. Nah akhirnya Ibrani mengatakan ketika kita melakukan kesalahan, marilah kita berani kita datang kepada Tuhan. Berani kita datang karena Dia sudah melihat Yesus. Karena kita dan Yesus sudah menyatu. Nah, memahami tadi bagaimana kasih Allah ini akan menuntut kita bisa melihat, oh ternyata sekarang tatanan rohaninya adalah saya terdiri roh, tubuh, dan jiwa, dan sekarang Tuhan memandang roh saya yang baru itu. Roh yang baru itu adalah union, satu dengan Kristus. Jadi Allah memandang kita yang baru itu bukan lagi sekedar perbuatan kita, tapi sudah melihat Yesus dalam kita. Nah, dengan begitu, dengan tadi kita bahwa kita melihat ada roh, tubuh, dan jiwa, dengan melihat seperti itu, nah, apakah kita akan sembarangan? Enggak juga. Enggak akan sembarangan, enggak juga. Kita semakin kita mengerti roh, tubuh, dan jiwa kita tadi, bahwa tadi roh kita yang baru sudah diselamatkan, semakin kita fokus ke situ, semakin kita akan diubahkan. Saya mendengar dan pernah juga sharingkan, Tuhan itu menerima kita apa adanya, tetapi nggak akan membiarkan kita apa adanya. Tetapi perlu dulu kita mengerti tadi, Dia menerima kita apa adanya. Makanya ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat, kita menerima apa adanya. Tetapi kita akan diubahkan ketika kita bersama-sama dengan jalan bersama dengan Dia. Nah itu aplikasi, salah satu aplikasi ketika kita mengerti siapa diri kita yang baru. Nah, bagaimana bagaimana Tuhan memandang kita, bahwa Dia berhubungan dengan kita dengan sudah diri kita yang baru. Nah, sekarang dari pemahaman ini tuh kita mengerti tadi kasih Allah, kita mengerti tatanan rohani kita mengerti bagaimana cara Allah memandang kita. Nah, cara Allah memandang kita ini merupakan sebuah pembelajaran yang terus-menerus. Kita bagaimana tadi seperti melihat Yesus yang
nggak mungkin, bagaimana mungkin Tuhan memandang Yesus yang ada dalam diri kita. Saya ada sharing seperti ini, saya pernah mungkin sharingkan juga. Mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu lah, saya sudah ikut sekolah Keris ya, Keris, beberapa teman mungkin udah tahu Keris, mungkin kayaknya udah level 2. Nah, pekerjaan saya itu marketing lah, jadi sales engineer. Memang ini hal tantangan buat mungkin beberapa teman sini. Marketing itu kadang-kadang agak susah mengatakan apa yang bilang Yesus itu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tantangan buat marketing. Tapi kita belajar lah. Jadi ada case bahwa saya bertanya tentang project tertentu lah. Terus saya memang tidak membukakan seluruhnya karena memang ada beberapa hal-hal lain. Terus saya nggak berbohong, tapi tadi itu ya, mungkin menurut saya nggak berbohong, tapi ya saya nggak mengatakan ya kepada ya, saya tidak mengatakan tidak kepada tidak. Padahal Tuhan bilang katakan ya. Nah, habis itu saya merasa bersalah. Waduh, saya saat itu pikirannya gini, saya udah ikut Keris level 2 lagi, ikut pelayanan di Keris, saya ikut melayani saat itu di Keris, tapi hal-hal seperti ini tuh masih jatuh gitu ya. Wah, sampai saya nggak tahu saat itu, sampai kayak saya down banget, sampai saya minta tolong didoain sama istri, doain dong aku, bagaimana ini, doain istri. Nah, tapi masih gelisah. Lalu saat itu istri, saya punya anak sekarang 8-10 tahun, saat itu mungkin masih kecil, jadi istri nemanin anak tidur dulu, saya sendiri di kamar. Saya merenung, saya sampai nangis. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan Daud ya, istilahnya pada saat itu dia hanya kepada Allah saja aku berusaha. Sesungguhnya kan kita bukan sekedar merasa bersalah kepada orang yang kita merasa bersalah, tapi kita merasa bersalah kepada Allah. Saya bilang, Tuhan maafkan aku ya, aku udah melakukan dosa. Sampai nangis saya, nangis. Hening. Habis itu saya dengar seperti ini. Dosa yang mana, Roy? Itu dosa yang tadi, Tuhan. Dosa yang mana? Yang tadi yang saya berbohong tadi. Kamu nggak baca di Alkitab, aku sudah nggak mengingat-ingat dosamu lagi. Kamu nggak baca di Alkitab, Yesus sudah menghapus, sudah menjadi penebus dosamu. Wah, saya udah mau belajar kasih, tapi baru saya memahami tadi tuh. Dosa yang mana, Roy? Kamu nggak pelajarin di Alkitab, aku udah nggak mengingat-ingat dosamu lagi. Wah, kok gitu ya Tuhan? Tapi nggak fair dong Tuhan. Ya memang nggak fair, aku sudah mati buat dosa-dosamu. Yesus yang istilahnya Yesus, aku sudah mati buat dosamu, jadi aku nggak mengingat-ingat dosamu lagi. Wah, saat itu saya langsung dipenuhi kasih Tuhan. Nah, itu nggak membuat saya oke besok berbuat dosa lagi, tapi saya betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Akhirnya pelan-pelan saya merubah. Ya bukan berarti saya sempurna, masih ada beberapa hal yang saya tetap belajar. Tetapi memahami betapa besarnya tadi, betapa kata-kata Tuhan bilang, dosa yang mana? Dan itu Alkitabiah saya cari memang. Tuhan sudah mengingat. Kamu nggak baca, saya nggak mengingat-ingat lagi dosamu. Kamu nggak baca bahwa Tuhan sudah mengampuni dosamu yang sekarang dan seterusnya, sekali untuk selama-lamanya. Nah, memahami itu, kita tadi memahami, kita bisa mengerti tatanan rohani kita. Tuhan memandang kita, memandang Yesus. Jadi kita nggak perlu takut. Nah, tetapi itu juga membuat kita mengerti siapa jati diri kita yang baru. Kalau kita baca di Korintus, kalau dikatakan di Korintus kan mungkin nanti dipelajarin beberapa mereka termasuk jemaat yang masih banyak melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan yang kayaknya besar menurut dunia ya, yang kayak misalkan tinggal serumah dengan istri orang tuanya atau apapun lah. Tapi cara Paulus bilang itu bukan, nanti kamu masuk neraka loh. Enggak. Paulus cuma mengingatkan, kamu nggak tahu ya bahwa tubuhmu itu baik Allah. Jadi dia cuma mengingatkan identitasnya jemaat. Nah, kita saat ini juga sama. Ada beberapa dulu saya di gereja yang lama dulu. Nanti kita ya di surga kita akan ada TV yang gede, akan ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Enggak. Kayaknya kita malu banget. Enggak. Tuhan sudah tidak mengingat-ingat. Itu kalau udah dibilang nggak ingat-ingat, ya memang nggak mengingat. Nah, sudah nggak mengingat, memang nggak mengingat. Masa sih Yesus sendiri yang menghapus dosa kita. Nah, jadi kita pun nggak perlu takut lagi sama seperti tadi Allah Bapa melihat Yesus yang di dalam kita. Dia nggak berhubungan dengan tubuh atau jiwa kita yang tadi. Nah, tapi memang ada next selanjutnya. Tapi kita perlu tahu dulu, melangkah bahwa ternyata Allah memandang Yesus yang ada di dalam saya. Nah, itu akan memahami, perlu terus menerus kita dalami. Seperti yang saya bilang tadi, kayaknya saya udah pelajarin tentang kasih Allah, tapi
setelah beberapa tahun saya baru ngerti sendiri pelan-pelan. Nah, bahkan sampai sekarang terus masih belajar. Nanti beberapa teman juga bisa saya sharingkan ya, Pak Ari, Bu Ena juga, teman-teman yang di sini, Bu Citra, masih terus belajar tentang kasih Allah dan identitas kita yang baru. Dan itu kita nggak bisa goyah dengan identitasnya, identitas kita yang baru tersebut. Karena apa? Kalau kita baca kembali ya, tadi kan kita sudah mengerti tadi tatanan rohani kita, bahwa Tuhan sudah mana kita, dan itu identitasnya itu nggak berubah ketika kita melakukan dosa atau melakukan perbuatan yang baik. Nggak jadi tambah kayak anak Allah, tambah bagus, tambah besar anak Allahnya. Oh, kalau yang ini tambah kecil anak Allahnya. Enggak, identitas itu tetap. Ketika seorang raja melakukan kesalahan, dia tetap seorang raja. Nah, tetapi apakah dia memberikan contoh? Nah, soal beda hal, tapi statusnya tetap sama. Dan itu perlu terus kita jaga, dan kita perlu terus tanam dalam hati kita bahwa identitas kita yang nggak berubah. Dan itu merupakan strategi si iblis terus menerus yang akan dilakukannya. Kalau kita ingat 3 pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus, intinya dia cuma bilang gini, kalau kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah. Yesus kan bisa dibilang istilahnya Allah yang maha tinggi. Wah, nah iblis akan berusaha membuat Yesus ragu dengan identitas kita. Jadi kita ini sama. Jadi yang akan coba dicuri iblis adalah identitas kita. Kita akan meragukan bahwa kita dikasih. Kita akan diragukan bahwa, benar-benar nggak aku ini tadi seperti tadi, benar-benar nggak sih Allah memandang Yesus yang dalam diriku? Atau memang Allah memandang hal-hal yang jelek yang dalam diriku? Enggak. Nah, ini perlu jangan kita istilahnya jangan kita mau goyah, terus pahamin itu sendiri, identitas kita itu nggak berubah. Nah, pelan-pelan ketika kita memahami tadi, kita mengerti tadi roh, tubuh, dan jiwa. Bisa sekali lagi nggak? Sekali lagi roh tubuhnya. Tadi kan tentang Allah Bapa. Nah, sekali lagi nggak? Tubuh roh jiwa ini. Ini tubuh roh jiwa. Allah, Yesus dan dosa. Iya. Jadi ini roh kita yang baru. Ini roh kita yang baru tadi, yang Yesus union dengan kita. Ini roh kita yang baru. Nah, ini jiwa kita, pemikiran, perasaan, mau kita arahin kemana. Ini tubuh, kedagingannya kita. Nah, sekarang, walaupun memang kita sudah sempurna, saya masih banyak mengalami hal-hal masalah, emosi saya masih belum saya kontrol atau apa yang lain. Tapi saya udah ciptaan baru. Nah, tergantung si jiwa, tergantung pemikiran kita tadi. Nah, ini mau kita arahkan ke sini, ke roh kita yang baru ini, nah dia akan bisa berubah. Nah, karena 2 lawan 1. Nah, seluruh kehidupan kita kan hanya 3 ini tadi. Kehidupan kita akan berubah. Tapi kalaupun ini mau sebesar apapun kuasanya roh kita yang baru, tapi kalau jiwa dan pemikiran kita arahkan ke tubuh, pemikiran kedagingan kita yang lama, ya mau sebesar apapun kuasanya ini, 2 lawan 1 tetap kalah istilahnya. Tapi kan Tuhan Maha Kuasa. Nah, Tuhan memberikan kita pilihan. Nah, di jiwa ini Ulangan 30 mengatakan pada hari ini kepada Tuhan pilihan. Jadi memang tadi kita perlu memahami tadi bagaimana Tuhan memandang kita, tetapi ada langkah selanjutnya, yaitu kita memilih untuk fokus kepada roh kita yang baru tadi. Fokus, makanya salah satu contohnya saat ini kita datang ke DI ini. Itu untuk fokus memahami identitas kita yang baru tadi. Jangan goyah, jangan mau fokus kepada hal yang kedagingan tadi. Pas ini roh yang baru juga sudah mengalami roh baru. Ini hanya contoh saja. Tapi maksud saya gini, ketika kita lihat nih, ketika dihadap sini, ketika dihadap hal orang yang baru, dia nggak akan fokus ke hal yang ini. Nah, jadi dia nggak akan fokus kepada hal-hal yang kedagingan kita. Sama sebaliknya, ketika dia fokus kepada hal yang dari kedagingan, jiwa kita yang lama, tubuh kita yang lama, nah dia nggak akan fokus kepada hal yang baru. Mau sebesar apapun kuasanya, kita nggak akan fokus kepada itu. Oke, thank you. Nah, terakhir mengenai fondasi kehidupan ini, akhirnya dari situ kita akan mengerti, kita tadi mengerti kasih Allah membuat kita nggak bergerak. Nah, membuat kita juga mengerti bahwa kita punya otoritas rohani. Nah, kayaknya sih sudah ada di pelajaran, kalau nggak salah ini di level 2, kayaknya sudah ikutin ya. Nah, tapi memahami kasih Allah, memahami tadi roh, tubuh, dan jiwa itu, kalau gitu memang kita punya otoritas rohani. Kita punya otoritas dalam kerajaan surga. Nah, kita tadi sudah pelajarin tadi kasih, kemudian otoritas.
emang untuk apa sih otoritas rohani ini? Untuk apa saya mau praktekannya? Untuk apa saya mempelajarinya ini? Seperti apa maksudnya? Ada dulu teman saya bilang gini, oh karena karena istilahnya gini, udahlah saya mau jadi orang Kristen yang biasa saja, yang nggak perlu terlalu tahu otoritas rohani gitu ya. Saya akan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip orang Kristen biasa. Istilahnya ada, saya nggak perlu menggunakan otoritas rohani saya. Saya dulu beberapa tahun yang lalu, sama sebelum saya mengenal Charis ini, saya ada mengalami masalah kesehatan. Saya nggak tahu, mungkin stres atau apa, jadi akhirnya berefek kepada kesehatan saya. Saya beberapa kali masuk rumah sakit. Akhirnya saya mengenal, saya mempelajari firman, saya mengenal Charis, saya tahu tentang kasih Tuhan. Berangsur-angsur akhirnya mulai sembuh. Tapi memang tadi iblis nggak akan tinggal diam. Ada beberapa hal yang coba membuat saya ragu. Saya akhirnya kambuh lagi, dan itu jauh lebih parah. Sampai saya membuat saya, aduh, sore hari saya bilang gini. Sore hari saya karena udah saking penatnya dan saya nggak tahu, pikiran saya kacau dan kesehatan saya kayak drop banget. Saya keringat dingin, sering keringat dingin, sesak, nggak bisa tidur dan lain-lain. Sore hari saya lihat apa namanya langit ya, saya bilang kayaknya lebih enak pulang ya ke rumah Bapak ya. Dan Tuhan bilang, aku akan siapkan mansion bagimu, katanya, rumah. Lebih enak pulang karena ini berat banget. Tapi saat itu kayak Roh Kudus berbicara kepada saya seperti ini. Ini karena saya orang Medan, logatnya dia juga logat Medan, Roh Kudus. Bisa. Iya, sesuaikan dia. Kau enak Roy, kata dia. Enak kau Roy, katanya. Kau kalau pulang, istilahnya kalau pulang ke rumah Bapak, kau masuk surga. Ada banyak orang lain di sana, di bumi ini yang udah kayak di neraka. Habis itu mereka tuh masuk neraka. Itu siapa yang ngajarin mereka? Siapa yang memberitahu mereka? Siapa yang melaksanakan otoritas kepada mereka? Mereka itu tadi di bumi ini aja udah kayak di neraka. Habis itu mereka nanti nggak mengenal tentangku, nggak menerima aku sebagai juru selamat. Habis itu masuk neraka lagi. Mereka double jong. Kalau kau pulang istilahnya masih bahkan jauh sebenarnya lebih bersama Tuhan, Paulus bilang. Nah, kau mau nggak sama mereka? Mau nggak aku pakai untuk menyebarkan ini sama mereka? Akhirnya saya bilang, saya nggak mau pulang dulu. Saya mau menyebarkan dan ini sebanding. Pelan-pelan akhirnya membaik. Jadi otoritas rohani itu gini, ini tuh bukan untuk orang-orang yang super rohani, tetapi ini untuk kita semua, untuk kita bisa pakai di hidup kita ini. Kita mengerti kasih Tuhan, kita mengerti roh, tubuh, jiwa, dan tadi kita bisa mempraktekkannya, kita bisa bagikan ini ke orang lain. Banyak orang-orang lain di sana butuh apa yang kita sharingkan ini, butuh kita mempraktekkan otoritas kita, butuh kita mempraktekkan bahwa kita anak Allah. Kalau kita anak Allah, kalau Yesus yang ada, bayangkan kemarin itu ada tamu kita bilang, ketika kita berdoa, kita menumpangkan tangan kepada orang. Kita mungkin kalau kita bayangkan diri kita sendiri belum tentu sembuh, tapi kalau kita bayangkan yang menumpangkan tangan itu adalah Yesus sendiri, pasti sembuh. Seperti itu juga kita, ketika kita mendoakan orang, memang Yesus seperti Yesus mendoakan orang tersebut, kita harus mempraktekkan. Nah, bagaimana saya tahu itu? Tadi kasih Tuhan sama kita, sekarang kita sudah mempunyai identitas yang baru. Yesus dengan kita sudah nggak bisa dibedakan lagi. Kalau saya saya pernah mendengarkan ada khotbah bilang, kan Yesus bilang, aku di dalam kamu, kamu di dalam dia. Saya nggak tahu bagaimana, tapi udah satu union lah ini. Jadi ketika kita mendoakan orang, kita menumpangkan tangan sama orang, seperti itu juga Yesus menumpangkan tangan orang tersebut. Kita perlu praktekannya. Nah, memang di sininya missnya, mungkin belum tentu dia sembuh, bukan karena Yesusnya, tetapi mungkin banyak hal kita masih butuh waktu untuk memperbarui pikiran kita, atau ada kehendak bebasnya dia juga. Tetapi kita perlu mempraktekkan otoritas rohani kita dari pemahaman kita mengenai identitas kita yang baru sekarang. Karena tadi seperti tadi, saya yakin kita semua udah lahir baru. Tapi kalau kita hanya membiarkan pesan ini di kita, banyak orang lain di sana yang nggak tahu, yang tadi seperti saya bilang pada saat saya ngomong dengan Roh Kudus, mereka di dunia ini udah kayak neraka. Habis itu nanti mereka masuk neraka lagi. Siapa yang mau aku pakai? Akhirnya saya bilang, saya Tuhan, saya mau pakai dan saya nggak mau balik lagi. Saya mau menggunakan semua apa yang saya miliki. Jadi kurang lebih sih, makanya ini sebenarnya step by step sebenarnya mengenai fondasi kehidupan ini ya. Karena
materinya cukup banyak dan nggak akan bisa selesai dalam 50 menit. Tapi hal pondasi yang perlu kita tanamkan hari ini adalah bagaimana kasih Allah tersebut tadi. Nah dari situ bersumber kita jadi tahu identitas kita yang baru, kemudian kita jadi tahu seperti apa menggunakan roh, tubuh, dan jiwa tadi. Sekarang prosesnya kita adalah memang ada pilihan di kita untuk fokus terhadap hal yang baru tersebut. Setelah itu kita perlu menggunakannya, kita perlu mengajari orang lain, kita perlu menggunakan otoritas kita perlu menggunakan identitas kita yang baru tadi untuk membebaskan orang. Yohanes 8 ayat 32 bilang, supaya kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan orang lain. Banyak orang lain membutuhkan kita mempraktekkan diri kita siapa yang baru. Banyak orang lain menunggu kita untuk memahami jiwa kita yang baru itu. Banyak orang-orang lain. Mungkin udah saling kenal lah, Andrew Wommack mungkin besar sekali ya. Tapi dia nggak bisa menjangkau semua orang. Ada beberapa orang yang bisa dijangkau oleh hanya kita. Tetangga kita, Andrew Wommack nggak bisa menjangkau oleh orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Kita yang bisa menjangkau mereka. Jadi pahami kasih Allah itu, pahami bagaimana Tuhan memandang kita, praktekkan, dan kita akan memerdekakan orang-orang ketika mereka mengetahui kebenaran. Nah ini masih sangat sedikit dari materinya. Nanti juga bisa ditambahin oleh teman-teman, Bu Ena juga, Bu Citra juga. Kayaknya level 1 udah ada beberapa teman yang Cares juga udah dengarkan videonya. Dan saya itu karena seperti yang saya bilang, saya nggak tahu ada banyak orang, saya yang persiapkan beberapa buku. Kalau ada teman-teman yang mau boleh, ada 4. Siapa yang mau? Boleh. Siapa lagi nih? 1, 2, ada lagi yang mau? Oke. Sorry ya. Oke. Nah itu lebih detail lagi tentang kasih Allah. Nanti ditransfer apa? Kita harus belajar menjadi penerima yang profesional. Terima kasih. Terima kasih Tuhan itu terhadap kita. Belajar menjadi penerima, receiver. Di bukunya ini, saya baca bukunya ini benar-benar mengubahkan saya. Dia mengarahkan ayat-ayat yang di Alkitab. Tetapi permasalahan kita bukan sebagian besar, tetapi hampir semua, bukan hampir semua lah ya, semua permasalahan kita sebenarnya berasal dari kita nggak tahu kita dikasihi. Kalau kita tahu kita dikasihi oleh Allah bahkan dia itu bukan cuman bilang aku mengasihimu Roy, aku mengasihimu Pak Ari, aku mengasihimu Pak Sony, aku mengasihimu Bu Citra, aku bahkan mati untukmu. Nah, pahami itu terus. Seperti saya bilang tadi, saya menantang semua di sini, teman-teman, Bapak, Ibu semua di sini. Besok pagi doa yang pertama mau kita ini bilang, Tuhan tunjukkan sebesar apa kau mengasihiku. Dia akan menunjukkannya melalui firman, melalui apa dia akan pakai untuk dia menunjukkan kasihnya terhadap kita. Sebagian dari saya, terima kasih semuanya. Bu Ena mau nambahin? Boleh? Atau Pak Ari? Boleh Pak. Pak Ari boleh lah. Ya, saya tambah sedikit karena ini di level 2 waktu mission trip kita itu diminta untuk melakukan seminar. Kebetulan judulnya yang bagian saya itu adalah tubuh, roh, dan jiwa. Jadi saya cuma lengkapin aja apa yang Roy sudah sampaikan. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu otomatis roh kita itu jadi sempurna, gitu ya. Sini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin juga di Kejadian 1 ayat 26 itu menyatakan bahwa kita diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, yang sempurna adalah rohnya kita. Jadi bukan tubuh kita masih yang lama, tapi rohnya kita sudah diselamatkan. Makanya yang paling penting di sini yang disebutkan tadi sama Bang Roy itu adalah jiwa atau pikiran, karena ini yang bermain terus nih. Kalau pikiran dan rohnya kita udah sepakat, tubuh itu pasti otomatis mengikuti. Sama dengan saat kita sakit misalnya gitu ya. Kita percaya bahwa kita udah disembuhkan. Saat pikiran kita sepakat dengan roh kita sembuh, tubuh pasti sembuh. Otomatis itu. Nah, jadi perangnya kita saat ini adalah di pikirannya kita. Makanya kenapa kita terus yang namanya metanoia, pembaharuan budi, baca firman, mengerti apa
identitas kita dalam Tuhan. Itu terus yang mesti kita perbaharui hari demi hari supaya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus dalam hidup kita itu bisa kita buktikan, kita nyatakan di keseharian kita. Terima kasih saja. Thank you. Thank you Pak Ari. Oke, kalau ada mungkin tambahan atau ada pertanyaan atau ada sharing-sharing boleh. Karena ini memang materinya banyak sekali. Kalau lihat bukunya itu tuh banyak banget. Ada Roh Tubuh dan Jiwa, ada sifat Tuhan yang sesungguhnya ada. Ini ada di DI juga. Jadi ini merangkum beberapa karena banyak dirangkum-rangkum. Ada sifat Tuhan yang sesungguhnya, kita mengerti karakter Allah yang sesungguhnya seperti apakah dia mencuri, apakah memang dia Allah yang memberi atau yang mengambil. Nah, itu kalau kita mengerti sifatnya dia, ya itu membuat kita nggak akan ragu sama akan kasihnya dia. Tapi kalau kita mengerti tentang oh Tuhan ternyata bisa mengambil, bisa istilahnya Tuhan mengambil sesuatu dariku supaya aku bisa lebih sabar, membuat aku sakit supaya lebih sabar. Nah itu membuat kita akan ragu kasihnya dia. Saya sharing aja sedikit mungkin tambahan ini ya. Beberapa tahun lalu tuh sebelum saya sudah pernah sharing mungkin beberapa tahu tentang kebenaran, tentang bagaimana kasih Tuhan sama saya, tentang sifat naturalnya dia. Kayaknya ada lebih daripada 7-8 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah melihat, pernah dulu kasus pembunuhan sekeluarga di Bekasi. Kebetulan karena dia orang Batak dan marganya sama dengan saya, Nenggolan. Jadi dibunuh bapak ibunya, 2 anaknya. Jadi 2 anaknya masih kecil. Yang membunuh ini mantan pegawainya. Jadi mungkin karena dia sakit hati dibunuh. Jadi sebenarnya mau membunuh bapaknya sebenarnya karena dulu itu bosnya dia sering marahin dia. Cuma pada saat datang bapak dan ibunya suami istri ini nonton. Jadi dua-duanya dibunuh. Anaknya kebangun, dibunuh juga. Wah, itu benar-benar gempar lah. Satu, saya belum terlalu mengerti tentang karakter Tuhan yang sesungguhnya. Saya kan dulu kita istilahnya sering banget gini. Tuhan merencanakan sesuatu, ada pelajaran yang diambil dari situ supaya mengajari apa. Saya pelajarin ya, ini bapak ibunya mati, anaknya mati. Siapa yang diajarin ya? Tetangganya. Mungkin kalau anaknya hidup mungkin supaya diajarin, supaya dia nggak bergantung sama orang tuanya, supaya dia bergantung kepada Allah. Ini anaknya juga mati dua-duanya. Neneknya mau diajarin, neneknya tinggal berapa tahun lagi hidup. Harus mengorbankan ini semua. Tetangganya, saya masih belum tahu. Saya udah mulai ragu di situ tentang sifat Allah itu memang seperti itu. Tapi itu akhirnya membuat saya nggak terlalu mengerti kasihnya. Tapi setelah saya pelajarin sekarang, bukan Tuhan yang melakukannya, kita di dunia yang jatuh. Tuhan nggak pernah merencanakan itu. Dia nggak pernah bahkan memikirkannya. Jadi bukan Tuhan yang merencanakan. Tuhan nggak pernah merencanakan supaya ini mati dua-dua orang tuanya ini. Jadi akhirnya saya mengerti. Ternyata Tuhan tuh nggak mengajari kita dengan cara seperti itu. Akhirnya membuat saya bisa mengerti kasih Tuhan. Nah ini pemahaman-pemahaman yang kita mengerti karakter Allah, kita mengerti sifat natural dia itu memperkuat bagaimana kasih Tuhan terhadap kita.